Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Restu Yuniawati, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, tahun angkatan 2018. Izinkan saya di sini mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang telah diteliti oleh saya, serta dibimbing oleh Bapak Maman Catamala SOS MSI, dengan judul Kegiatan Humas PT Kereta Api Indonesia Persero dalam meraih penghargaan di masa pandemi. Konteks penelitian, sejak pandemi COVID-19 menyebar luas di Indonesia, kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara tatap mata harus terpaksa dibatasi. Terhitung dari bulan Maret 2020, pemerintah gencar menerbitkan surat keputusan yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan sosial berskala besar. Anjuran pemerintah mengenai penggunaan transportasi umum yang kerap berubah juga tentu memberi dampak besar terhadap volume penumpang transportasi umum, tidak terkecuali dengan PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia memerlukan strategi yang cermat agar volume penumpang kereta api tetap stabil dengan tetap mengikuti ketentuan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. PR PT Kereta Api Indonesia berhasil menghadapi krisis dengan berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, salah satunya yaitu predikat Diamond dalam kategori Best Crisis Management melalui ajang penghargaan The Third Asian PR Excellence Award 2021 yang digelar oleh ASEAN PR Network secara virtual. Tujuan penelitian meliputi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan PR PT KAI dalam meraih penghargaan Best Crisis Management dalam ajang The Third Asian PR. Yang ketiga ada untuk mengetahui alasan PT KAI untuk memilih media digital sebagai media pelayanan untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat ada untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dalam kegiatan PR PT KAI dalam meraih penghargaan Best Crisis Management dalam ajang The Third Asian PR Excellence Award. Tinjauan pustaka. Public relation adalah komunikasi yang alurnya tersusun, baik secara timbal balik yaitu dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi untuk mencapai satu tujuan yang didasari oleh pemahaman yang timbal balik antara perusahaan dan pabriknya. Dari Frank Jeffskin dalam Silviani 2020. Tujuan public relation menurut Kriyantono dalam Supratowo meliputi menumbuhkan kesepahaman atau mutual understanding, yang kedua membangun citra korporat, membangun opini publik yang favorable, dan yang keempat ada membentuk goodwill dan kerjasama. Fungsi public relation menurut Kutlib, Center dan Broom dalam Kriyantono menjabarkan fungsi PR diartikan sebagai menjaga keberlangsungan komunikasi dua arah antara perusahaan dan masyarakat, yang kedua ada melayani kebutuhan publik secara baik, dan ketiga menjaga perilaku moralitas perusahaan dengan baik. Kegiatan PR meliputi publication and publicity, events, news, community involvement, identity media, lobbying, and social investment. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya meliputi manajer external relation PT Kereta Api, asisten manajer media reporting PT Kereta Api Indonesia, dan yang ketiga ada pelaksana web corporate portal BUMN dan sosial media PT Kereta Api Indonesia. Temuan penelitian dan analisis pembahasan. Penurunan volume penumpang kereta api akibat meningkatnya kasus COVID-19 varian Delta menjadi krisis yang harus dihadapi oleh PT KAI. Menghadapi hal tersebut, Public Relation PT KAI melakukan program kegiatan Public Relation of KAI Information Oxygen in the Midst of COVID-19 Pandemic dengan rutin mengunggah informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan terbaru perjalanan kereta api serta informasi mengenai layanan-layanan yang terdapat di stasiun kereta api. Lewat program tersebut, PR PT KAI berhasil meraih penghargaan Best Crisis Management predikat Diamond dalam ajang The Third Asian PR Excellence Award. Proses perencanaan kegiatan PR PT KAI dalam meraih penghargaan Best Crisis Management dalam ajang The Third Asian PR Excellence Award. Proses yang dilakukan PR PT KAI ini sesuai dengan teori proses operasional PR, yaitu Defining Public Relation Program, 2 Planning and Programming, ketiga Taking Action and Communicating, yang keempat ada Evaluating the Program. Pelaksanaan kegiatan PR PT KAI dalam meraih penghargaan Best Crisis Management dalam ajang The Third Asian PR Excellence Award dan pelaksanaan program Public Relations of KAI Information Oxygen in the Midst of COVID-19 Pandemic. Kegiatan yang dilakukan yaitu PR PT KAI secara rutin mengunggah press release yang dimuat di website resmi PT KAI di website resmi kai.id. Kegiatan ini termasuk ke dalam salah satu kegiatan PR Pencils of Public Relation menurut Haris dalam Komaria.
Alasan mengapa PR PT KAI memilih media digital sebagai media pelayanan untuk mendapatkan penghargaan Best Crisis Management dalam ajang The SNPR Excellence Award. Dalam menyebarluaskan informasi dan membangun citra perusahaan, PR PT KAI menggunakan media digital untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu juga karena media digital dinilai lebih praktis dan dapat menjangkau publik lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Faktor yang menghambat dalam kegiatan PR PT KAI dalam meraih penghargaan Best Crisis Management dalam ajang Data Asian PR Excellence Award. Hambatan ini berupa minimnya sumber daya manusia yang ada di unit PR PT KAI sehingga pekerjaan hanya dilakukan oleh manajer external relation dan asisten manajer relation. Selain itu, perubahan informasi mengenai peraturan perjalanan transportasi umum yang kerap berubah-ubah juga menjadi tantangan bagi PR PT KAI untuk mengunggah dan menyunting konten press release dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kesimpulan. 1. Proses yang dilakukan oleh PR PT KAI sudah sesuai dengan tahapan operasional PR. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan PR PT KAI tersebut sesuai dengan tajuk program, yaitu Information Oxygen, di mana KAI menjadi penyalur informasi kepada masyarakat, khususnya penumpang kereta api. Yang ketiga, penggunaan media digital dan media pelayanan pada program Public Relation of KAI Information Oxygen in the Midst of COVID-19 Pandemic dinilai berhasil menjangkau masyarakat luas dan berhasil membantu PT KAI meraih penghargaan. Yang keempat, yang keempat, faktor yang menghambat dalam berjalannya program adalah minimnya sumber daya manusia yang ada di unit pihak PT KAI menjadi faktor penghambat sehingga pekerjaan hanya dilakukan oleh manajer external relation dan asisten manajer relation. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.